Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu asking for goods and services. Kemudian sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mereview sedikit tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang telling permission, obligation, dan juga prohibition. Nah, pada materi sebelumnya kita juga belajar tentang asking for permission, kemudian responnya seperti apa, kemudian obligation itu contoh kalimatnya seperti apa, dan juga prohibition kalimatnya itu seperti apa. Kemudian contoh dari asking permission gitu. Can I borrow your pen? Bisakah saya meminjam pulpen kamu? Kemudian may I ask you a few question? Bisakah saya menanyakan kamu beberapa pertanyaan? Kemudian responnya adalah yes, you can borrow my pen. Kemudian yes, you can ask me few question. Itu adalah contoh dari giving permission. Kemudian ada juga yang namanya refusing permission gitu. Itu juga no, you cannot borrow my pen, or no, you may not ask me few question. Kemudian kita juga belajar tentang obligation. Nah, di obligation ini ada sebuah keharusan gitu bagi pembacanya atau pendengarnya. Contohnya adalah we must wear a uniform every day. Nah, begitu. Kita harus memakai seragam setiap hari gitu. Kemudian ada juga nih yang namanya materi terakhir, prohibition gitu. Nah, ini adalah larangan bagi pendengar atau pembacanya gitu. Contohnya adalah we must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu adalah contoh dari prohibition, dan itu adalah akhir dari review materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk itu, saya juga ingin menjelaskan tentang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu nanti kali ini mampu mengidentifikasi ungkapan untuk meminta dan memberi layanan berupa barang dan jasa. Dan kemudian ada juga mampu menggunakan ungkapan-ungkapan meminta dan memberi layanan berupa barang dan jasa. Nah, jadi kenapa kalian perlu mengidentifikasi? Karena di materi kita hari ini tuh kita tidak cuma belajar tentang asking for goods and services-nya, tapi juga belajar tentang bagaimana meresponnya gitu. Ketika kamu bertanya tentang asking for goods and services atau offering for goods and services, kamu juga meresponnya bisa dengan respon yang positif, menerima offeringnya, atau kamu membantu, atau mungkin kamu menolak offering atau asking for goods and services-nya gitu. Nah, itulah diharapkan kalian mampu nanti mengidentifikasi. Kemudian tujuan kedua, kalian mampu menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut gitu. Nah, jadi kalian bukan cuma mampu mengidentifikasi, tapi nantinya mampu menggunakan apa yang sudah kalian identifikasi tadi pada kehidupan sehari-hari kalau bisa gitu. Nah, kemudian nih contoh dari penggunaan asking for goods and services dan juga responnya di kehidupan sehari-hari. Ini ada bookseller dengan Dira gitu. Dira ini ceritanya datang ke tempat penjual buku, kemudian penjual bukunya berkata, "Can I help you? Bisakah saya membantu kamu?" Nah, ini adalah contoh dari asking for services. Bisakah saya membantu kamu? Kemudian Dira menjawab dengan yes, please. Dia respon dengan positif, ya tolong. Kemudian dia nanya lagi, do you have English Indonesian dictionary? Apakah kamu punya kamus bahasa Inggris Indonesia? Gitu. Kemudian si penjual buku menjawab, yes. Would you like to have the paperback edition? Ya, apakah kamu ingin yang edisi paperback? Kemudian dia menjawab, ini dia meminta lagi nih untuk asking for goods. Can I see the books? Kemudian the bookseller bilang, the paperback edition is cheaper than the hardbound one, but the content are the same. Jadi sebenarnya antara edisi paperback dengan hardbound itu isinya sama, tapi harganya yang beda gitu. Kemudian dia jawab, thank you, I will take the hardbound edition. Nah, itu adalah contoh dari respon dari asking for good and services-nya. Thank you responnya. Kemudian booksellernya menanyakan lagi, anything else? Kemudian dia menjawab gini, nih contoh dari refusing-nya atau penolakannya gitu. No, thank you. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan
asking for goods and services beserta responnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ini nih, kita akan bahas sedikit lebih dalam lagi tentang asking for goods and services-nya. Jadi, kapan kita menggunakan asking for goods and services adalah ketika kita meminta seseorang melakukan sesuatu atau mengambilkan kita sesuatu gitu. Nah, kemudian contohnya itu apa? Ini contohnya seperti ini. Would you bring this book, please? Nah, ini salah satu contoh dari asking for good. Bisakah kamu membawa buku ini, tolong? Kemudian ini, sisanya adalah contoh dari services. Excuse me, can you help me? Can you assist me? I need an assistant here. A little help here, please. Nah, itu adalah contoh dari asking for services. Ini artinya, permisi, bisakah kamu membantu saya? Bisakah kamu membantu saya juga? Sama seperti tadi. I need an assistant here. Saya butuh bantuan di sini. Kemudian saya butuh bantuan di sini, tolong. Gitu. Kemudian responnya nih ada dua seperti yang sudah saya bilang tadi. Ada giving goods or services. Kemudian ada juga refusing goods or services. Nah, jadi untuk yang langsung aja kita ke contohnya. Untuk yang giving goods and services. Pertama ada here. Let me help you with that. Sini biarkan saya bantu kamu dengan itu. Alright, I help you. Baik, saya akan bantu kamu. Kemudian ada juga I'll ini adalah singkatan dari I will. Jadi I'll assist you right away. Baik, saya akan bantu kamu sekarang juga. I think I'll lend you a hand. Nah, jadi ini sebenarnya tidak bisa diterjemahkan langsung gitu ya. Jadi ini I think I'll lend you a hand ini saya sebenarnya kayak saya akan bantu kamu dengan tangan saya, begitu maksudnya. Kemudian yang kedua ini nih, contohnya menolak gitu, menolak untuk membantu. Sorry, I can't help you. Maaf, saya tidak bisa bantu kamu. I'm busy right now. Saya sibuk sekarang. I'm available right now. Maaf, saya tidak bisa sekarang. You have to ask the others. Kamu harus bertanya dengan yang lain. I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa gitu. Nah, selain asking for goods and services dan juga responnya, kita juga akan belajar tentang offering goods and services, menawarkan bantuan untuk barang atau jasa gitu. Nah, itu contohnya adalah may I help you? Bisa saya bantu kamu? Do you want me copy this file? Apakah kamu ingin aku melipat gandakan berkas ini? Would you like a cup of coffee? Apakah kamu ingin segelas kopi? Kemudian kita bisa merespon dengan yang positif atau menerima tawaran bantuan dia tadi. Bisa kita katakan yes please. Kemudian bisa thank you, terima kasih, thank you, that would be great. Terima kasih, itu akan sangat bagus gitu. Thank you, that's very kind of you. Terima kasih, kamu sangat baik, begitu artinya. Kemudian kita juga bisa merespon dengan penolakan gitu. Nih, example-nya atau contohnya, no, thank you, no, it's okay, thank you, tidak, nggak apa-apa, terima kasih. Kemudian tidak, I'm fine, thank you, saya nggak apa-apa, terima kasih. Kemudian yang terakhir, please don't bother. Ini kayak nggak apa-apa, kamu nggak perlu repot-repot, gitu maksudnya. Nah, kemudian itu adalah akhir dari materi kita hari ini. Semoga kalian paham dengan baik apa yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.